90,2 Serambi FM, Syedarawan kembali lagi dalam talk show bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Aceh dengan tema Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Oke, saya bacakan ada pertanyaan ini Pak dari Meriani di Lampineng. Bagaimana dengan kasus Manohara yang dulu pernah menikah dengan Sultan di Malaysia dan kemudian dia pulang kembali ke Indonesia dan mengurus warga negaranya karena pada saat itu dia menikah sebelum usia 17 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Meriani. Wah, ini ingat kita tentang kasus Manohara. Pak Gindo, pernah tahu nggak kasus Manohara, Pak Gindo? Ini yang sempat heboh juga sih beberapa tahun yang lalu ya. Dimana kalau saya kebetulan agak sedikit ingat ini Pak mengenai Manohara ini yang menikah kayaknya 17 tahun atau 16 tahun gitu dia menikah di kan tadi kata Bapak kalau yang sudah menikah berarti harus memilih gitu ya. Manohara ini dimana kita ketahui blasteran. Kalau nggak salah ayahnya ini Amerika Serikat. Dan dia sudah menikah dan pada saat itu dia kalau nggak salah saya sih bukan warga negara Indonesia lagi pada saat itu dan sudah jadi warga negara Malaysia malah. Lalu kan akhirnya dipulangkan lagi seperti ada polemik ya, sempat heboh ya di TV pada saat itu. Kalau misalnya ada kasus seperti itu lagi Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak cara pengurusan kewarganegaraan yang mungkin si perempuan ini misalnya sudah menikah, kemudian sudah lewat 18 tahun ternyata dia sudah bercerai dan kembali lagi ke Indonesia. Apakah itu gampang untuk kembali lagi ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia Pak? Pak Gindo silakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Tia atas pertanyaan dari Ibu Meriani. Ibu Meriani ya. Di Lampineng. Ini masih ingat ini kasus Manohara ya. Luar biasa ini. Ini kayaknya temanya memang tepat sekali. Iya, udah lama. Banyak artis yang ini soalnya. Nah, ini kan beritanya udah lama tenggelam kok sekarang baru muncul lagi. Langsung ingat. Namanya ibu-ibu Pak. Kalau saya sedikit aja menjelaskan bahwasannya ini Manohara ini kan warga negara Indonesia, mamanya kan Indonesia. Orang kita ya orang Indonesia walaupun bapaknya orang asing. Nah sekarang dia berkasus di negara luar. Saat itu dia menggunakan warga negara apa itu saya kurang tahu persis ya kan. Berarti kan dia harus tunduk dengan regulasi di negara tersebut. Apabila dia sudah dia keinginan mau kembali ke negara kita, tentunya kita kan punya perwakilan atau kedutaan kita yang ada di Brunei. Dia tinggal melapor kepada kedutaan. Di sana mungkin dia keinginannya kembali ke ke Indonesia, tentunya harus memenuhi syarat tadi. Yang mana tadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan juga. Jangan lupa ini udah menyangkut orang asing, berarti kan ada menyentuh sedikit ke arah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di mana orang Indonesia yang berada di luar negeri dalam kurun waktu dari tahun pertama sampai tahun kelima dia telah melaporkan ke kedutaan kita di luar negeri, itu di mata hukum itu dia masih warga negara Indonesia, kecuali dia tidak melaporkan atau dia telah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya secara sah. Nah, yang setahu saya dia kembali ke Indonesia menggunakan kewarganegaraan Indonesia dan masuknya melalui pemeriksaan keimigrasian yang ada di bandara internasional kita. Kan banyak di sini bandara, apakah di Soekarno-Hatta atau dari Bali. Yang penting dia masuknya secara sah. Kalau kasusnya kenapa terjadi begitu saya nggak bisa jawab. Pak
Itu masalah rumah tangga orang. Saya bahas tentang aspek dari keimigrasiannya kan, rumah tangga orang saya nggak mau tahu. Ya betul. Saya juga nggak mau tahu, Pak. Mohon maaf ini Ibu Meriani. Oke, ya kan? berarti memang. Ya di saat itu dia mungkin menikah dalam konteksnya di bawah usia 17, itu mungkin jodoh dia di sana. Kita nggak perlu mencampuri. Itu aja. Yang penting dia sudah kembali ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang sah. Oke, dan setelah melewati juga usia 18 tahun ya pastinya Pak ya. Betul. Pak, kalau misalnya ini kan ada seperti yang Bapak katakan tadi, jadi ada seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, kemudian dia menginjak usia 18 tahun dan dia harus memilih apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing satu lagi. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak, yang wajib memiliki KTP itu kan usianya 17 tahun Pak. Apakah usia 18 tahun itu kayaknya kelebihan 1 tahun Pak? Atau ada nggak kalau warga negara itu dia sudah memiliki KTP, tapi pada akhirnya dia ternyata tidak memilih Indonesia untuk tempat tinggalnya dan dia akan keluar, berarti itu otomatis sudah tidak berlaku lagi ya Pak ya? Ini sekarang diarahkan ke Kemenkumham atau ke pendudukan? Ke Kemenkumham dulu. Dari sisi kewarganegaraannya atau dari ini? Kewarganegaraannya. Kewarganegaraannya. Nah, kalau dia sudah di atas usia 18 tahun, di mana tadi kan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tadi bahwasanya anak ini sudah di atas 18 tahun harus menentukan sikap. Menentukan sikap yang mana mau ikut, ikut asing kah atau ikut Indonesia kah? Kalau prosesnya itu gimana Pak? Proses dalam memilih kewarganegaraan itu pada saat dia berusia 18 tahun. Ya, itu ada prosesnya betul itu Mbak Tia. Jadi kalau keinginan untuk ke arah sana tentunya kita lapor dulu orang tuanya ke kantor imigrasi dan juga ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya ada surat pernyataan dari yang bersangkutan sendiri. Oke. Ya, itu dulu. Habis itu apa saja dokumen yang sudah dia punya. Nah, itu saja, mungkin paspornya. Dia sudah ada KTP ya, karena sudah lebih kartu keluarganya. Ya. Oke, tapi kalau misalnya dia mau menetapkan kewarganegaraannya, dia memilih WNI sebelum berusia 18 tahun itu nggak masalah juga ya Pak? Bisa nggak? Masalah, dia kan bisa langsung dipilih di bawah gitu? usia 18 tahun, jadi dua kewarganegaraan dia. Tapi mau ditetapkan, jadi kalau umur 18 tahun udah nggak perlu ribet lagi mau tukar kewarganegaraan? Itu dia kalau... Bisa nggak seperti itu? Oke, Pak Mayrizal mungkin bisa dijelaskan apakah bisa seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda kemudian ketika dia sebelum berumur 18 tahun dia langsung mau pilih warga negara Indonesia. Apakah itu bisa, Pak? Atau mungkin 18 tahun nanti harus pilih lagi gitu? Baik. Jadi ya, baik. Lanjut. Si anak berdasarkan undang-undang keimigrasian dia 18 tahun baru bisa memilih. Tapi seandainya dia memilih di bawah belum mencapai 18 tahun, ya tidak masalah. Apakah itu ada proses lagi ketika dia berusia 18 tahun? Tidak masalah, tidak ada proses lagi ya. Sudah selesai. Kemudian dari segi kependudukan, administrasi kependudukan kami adalah pintu kedua bagi orang asing dalam hal perusahaan administrasi. Jadi pintu pertama adalah imigrasi dan pintu kedua adalah kami di Dukcapil. Jadi setiap kami dalam memproses dokumen warga negara asing, kami selalu berdasarkan rekom atau dasar surat dari imigrasi. Seandainya di imigrasi sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan sudah jadi warga negara asing melalui proses pemilihan itu, kami akan ikut. Jadi dia akan kita keluarkan dari database WNI, KTP dicabut, KK dicabut, dan hal dicabut, seperti itu. Tapi kalau dia memilih menjadi WNI, dia tetap akan lanjut terus. Jadi warga. Terus kalau untuk paspor asingnya atau mungkin kartu identitas asingnya, apakah itu dicabut juga?
Itu mungkin pihak imigrasi bisa menjawabnya ya. Imigrasi gitu ya, atau Kemenkumham ya. Iya, Oke, betul. baik. Untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita akan kembali lagi di program Talkshow bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.